Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sangat kita cintai ini. Selanjutnya, sholawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita umat Islam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Endang Wahyuningsih yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Membangun Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Nurholijah Masniari Nenggolan dengan NIM 3424063 dari kelas AKB Prodi Akuntansi Syariah. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahaya ini, marilah kita berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu peran pemuda dalam membangun demokrasi. Hadirin yang saya hormati, pemuda adalah agen perubahan, pilar masa depan bangsa, dan harapan utama untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Dalam konteks demokrasi, peran pemuda sangatlah vital. Mengapa demikian? Karena demokrasi bukan sekedar sistem, melainkan juga budaya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama pada generasi muda. Namun saat ini, kita sering mendengar bahwa banyak pemuda merasa apatis terhadap politik. Sebagian besar beranggapan bahwa politik itu kotor dan penuh dengan kepentingan pribadi. Tetapi, sebagai pemuda, apakah kita hanya akan berdiam diri dan membiarkan keadaan ini berlanjut? Apatisme hanya akan memperburuk situasi, sedangkan partisipasi aktif adalah kunci untuk memperbaiki demokrasi kita. Sebagai agen perubahan bangsa, pemuda harus berani bermimpi dan mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. Hadirin yang saya cintai, meski peran pemuda sangat besar, mereka juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tanggapan ini meliputi yang pertama yaitu apatis politik. Banyak pemuda merasa bahwa politik adalah salah satu yang kotor dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Sikap apatis ini harus diubah karena pemuda harus menyadari bahwa politik adalah alat untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Yang kedua, hoax dan disinformasi, yaitu di era digital, informasi palsu sangat mudah menyebar. Pemuda harus menjadi generasi yang cerdas dalam memilah informasi, tidak mudah terprovokasi, dan selalu mencari kebenaran dalam sebelum bertindak. Yang ketiga yaitu politik uang dan korupsi. Pemuda harus menolak segala bentuk politik uang dan korupsi. Mereka harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik. Di tengah perjalanan demokrasi bangsa kita, pemuda memegang peranan yang sangat strategis. Mengapa? Karena pemuda adalah penggerak perubahan dan harapan masa depan bangsa. Dengan energi, kreativitas, idealisme yang dimiliki, pemuda dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi. Lalu, apa saja peran pemuda dalam demokrasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran politik. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan kesadaran politik di masyarakat. Pemuda harus aktif mengedukasi sesama tentang pentingnya menggunakan hak suara, memahami isu-isu publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk demokrasi. Di era digital ini, pemuda memiliki keunggulan dalam menguasai teknologi. Media sosial sebagai salah satu alat yang kuat
dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat, menyebarkan informasi yang benar, dan melawan hoaks yang merusak demokrasi. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemuda harus terlibat aktif, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai bagian dari penggerak perubahan. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pelaku dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan transparan. Yang keempat yaitu menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemuda harus berani menduduki posisi strategis baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan membawa nilai-nilai kejujuran, integritas, dan semangat perubahan, pemuda dapat menciptakan politik yang bersih dan berpihak kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, tantangan demokrasi di Indonesia masih banyak. Korupsi, politik uang, hingga ketidakadilan sosial. Pemuda harus berani melawan hal-hal tersebut dengan tetap menjaga moralitas dan semangat kebangsaan. Ingatlah, Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Ini membuktikan bahwa kekuatan pemuda sangatlah besar. Tugas kita adalah memastikan bahwa kekuatan ini diarahkan untuk membangun bangsa bukan untuk menghancurkannya. Pada para hadirin sekalian, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama para pemuda. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan memperkuat demokrasi ini. Oleh karena itu, mari kita jadikan demokrasi ini bukan sekadar sistem, tetapi sebagai jalan untuk membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemuda, kita harus keluar dari zona nyaman. Jadilah pemuda yang peduli, berani, dan berdedikasi dalam membangun bangsa melalui demokrasi yang adil dan inklusif. Dengan demikian, masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan akan terwujud. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil peran aktif dalam memperkuat demokrasi di negara yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.